Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Naufal Apriliana Samahendra. Saya sebagai intern di PT Bisa Artificial Indonesia di bagian cybersecurity. Nah, di sini mungkin saya akan sharing ya mengenai pengenalan web proxy untuk kebutuhan penetration testing. Nah, nanti itu kita langsung bisa praktik saja. Untuk web proxy-nya sendiri, kita bakal menggunakan tool yang bernama Burp Suite dari Portswigger. Nah, ini mungkin pengenalan tentang saya, sedikit tentang saya. Ya, itu tertera nama saya, Naufal April Mahendra, dari Institut Teknologi 10 November, angkatan 2019. Untuk di bidang cybersecurity sendiri, saya memiliki beberapa pengalaman mengikuti perlombaan Capture the Flag. Untuk perlombaan Capture the Flag sendiri, itu merupakan perlombaan yang memang didesain untuk mengasah skill di bidang cybersecurity. Perlombaannya sendiri itu kita diharuskan untuk mengeksploitasi sebuah mesin atau aplikasi yang disediakan gitu untuk mendapatkan sebuah flag yang dimana flag tersebut itu bisa disubmit dan kita mendapatkan poin ketika melakukan submit flag yang benar gitu. Saya sendiri juga pernah sebagai problem setter pembuat soalnya tersebut di event ARA. Nah, ini adalah beberapa hal yang nanti bakal kita bahas gitu. Mungkin nanti akan sedikit pengenalan tentang penetration testing itu apa, web proxy itu apa, lalu tool web proxy yang kita gunakan apa, kegunaannya web proxy apa, lalu kita akan nanti akan menggunakan Burp Suite. Nah, fitur-fiturnya apa saja, nanti kita bisa download dan juga install, lalu melakukan setup. Dan di akhir nanti kita bakal melakukan praktek gitu. Mungkin introduction terlebih dahulu. Nah, ini studi kasusnya adalah aplikasi web. Aplikasi web itu merupakan sebuah program yang memanfaatkan web browser dan teknologi web untuk melakukan sebuah tugas melalui internet. Nah, kalau di website sendiri itu biasanya kan ada dibagi server side atau client side. Kalau server side ya mungkin bisa menggunakan PHP, client side atau front end-nya itu bisa menggunakan HTML ataupun JS gitu. Nah, saat ini sebagian besar aplikasi web dan mobile itu bekerja dengan terus menyambung ke server backend untuk mengirim dan menerima datanya dan juga memproses data. Nah, dengan sebagian besar aplikasi itu bergantung pada server backend untuk memproses data, pengujian dan pengamanan server backend itu sangatlah penting. Nah, ini merupakan gambar sedikit mengenai bagaimana sebuah website itu bekerja gitu. Jadi kita bisa mengakses sebuah browser, lalu kita mengakses websitenya. Ketika kita ingin menjalankan sebuah fitur gitu, website tersebut akan mengirimkan request ke web servernya. Gitu. Mau mengirimkan data gitu, lalu nanti bakal diproses. Nah, dengan adanya web proxy nanti kita bakal berada di tengah-tengah gitu. Berada di tengah-tengah. Jadi kita bisa melakukan menangkap request yang kita kirim, lalu kita bisa memanipulasinya sebelum dikirimkan ke back-end-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mungkin sedikit pengenalan mengenai penetration testing. Itu merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang itu mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan ataupun aplikasi tertentu untuk menemukan kelemahan pada sistem tersebut. Nah, untuk jenis penetration testing itu sangatlah banyak gitu ya. Ada di bagian wirelessnya, network, lalu ada social engineering gitu. Semisal phishing gitu, kita ngirimkan email yang ternyata terdapat malicious link yang dimana ketika mereka menginputkan username atau passwordnya, kita bisa mendapatkan username password gitu. Phishing bisa juga physical, kita langsung masuk ke perusahaan tersebut gitu. Nah, kita coba
mengeksploitasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Langsung ke server fisiknya. Ada firewall dan juga web application. Bisa juga ada mobile. Nah, ini sedikit pengenalan mengenai web proxy. Merupakan sebuah tool yang diatur antara browser ataupun mobile dan server backend untuk menangkap, melihat semua permintaan web yang dikirimkan antara keduanya. Yang pada dasarnya kita itu sebagai man in the middle. Jadi kita di tengah-tengah gitu. Nanti browser itu akan mengirimkan request ke proxy-nya. Lalu ini kita tangkap terlebih dahulu sebelum diteruskan ke server. Lalu si proxy tersebut bisa meneruskan ke server. Untuk responnya sendiri juga bisa kita tangkap melalui proxy. Kurang lebih sederhananya adalah seperti ini. Nah, untuk tool web proxy sendiri yang sering digunakan untuk penetration testing itu ada dua. Yang pertama adalah Burp Suite. Nah, ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Portswigger. Di Portswigger sendiri itu banyak sekali latihan-latihan yang bisa kita kerjakan gitu. Kita kerjakan yang dimana ketika mengerjakan latihan-latihan tentang penetration testing itu bisa menggunakan aplikasi dari Portswigger itu sendiri, yaitu Burp Suite. Lalu ada Zap Proxy. Kalau Zap Proxy ini dikembangkan oleh perusahaan yang namanya itu adalah OWASP. Nah, salah satu proyeknya itu membuat Zap Proxy. Kalau Burp Suite sendiri itu ada yang community edition yang gratis dan juga ada yang berbayar. Zap Proxy itu sepenuhnya gratis. Tapi untuk kali ini nanti kita bakal menggunakan Burp Suite saja. Nah, untuk kegunaan web proxy itu apa? Ada beberapa hal. Kita bisa melakukan vulnerability scanning. Tetapi kalau di tool Burp Suite itu berbayar kalau vulnerability scanningnya. Gitu. Lalu kita bisa melakukan web fuzzing. Fuzzing itu kita menginputkan data-data yang seharusnya tidak diharuskan diinput gitu. Misal ada parameter username yang sebenarnya kan mungkin kita menginputkan admin gitu. Tetapi kita menginputkan data-data yang berbahaya, semisal sebuah query SQL gitu. Nah, itu tujuannya untuk melakukan testing apakah parameter tersebut itu terdapat celah keamanan di dalamnya atau tidak gitu. Lalu terdapat web crawling. Kalau web crawling sendiri kita bisa mendapatkan seperti URL dari website yang ingin kita lakukan penetration testing. Kita mengumpulkan data-data nih, endpoint apa saja yang ada pada website tersebut. Lalu kita bisa lakukan web request analysis. Kan ketika kita menggunakan web proxy, kita berada di tengah-tengah nih antara browser dengan servernya. Kita bisa menangkap request yang ada, lalu kita bisa menganalisisnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di Burp Suite. Nah, di Burp Suite sendiri terdapat versi community-nya yang gratis. Kalau untuk versi profesionalnya itu berbayar. Fitur-fitur yang tersedia di yang community ya, versi community-nya. Itu ada repeating request, encoding, decoding, burp integer. Lalu untuk yang berbayar itu bisa web app scanner. Ya otomatis melakukan scanning terhadap website yang diberikan gitu. Apakah ada celah keamanan atau tidak. Lalu keunggulan lainnya dia bisa memiliki fitur fast burp intruder. Jadi kalau yang community itu nanti intrudernya itu sangatlah lama gitu dibatasi. Mungkin sedikit pengetahuan saja kalau untuk intruder sendiri itu digunakan untuk melakukan fuzzing gitu. Nah, kalau yang community itu sangat lama, tetapi kalau yang berbayar itu sangat cepat. Oke, mungkin kita langsung saja lakukan download dan juga instalasi terhadap
aplikasi Burpsuite ya. Ini bisa diakses. Sebentar, saya coba share untuk linknya. Kalian saya praktekkan. Untuk linknya sendiri sudah saya berikan di catatan bersama. Kalau teman-teman ingin ikut praktek, bisa nih langsung diunduh. Ini saya langsung versi yang terbaru saja. Saya pakai Windows, saya download. Mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Kurang lebih 5 menit supaya teman-teman yang ingin praktek juga bisa download terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf tadi saya salah untuk melakukan downloadnya. Yang benar itu yang Community Edition. Kita pakai yang gratis saja. Ini saya download ulang. Mungkin teman-teman yang mengikuti bisa download yang Community saja. Semisal ada yang kesulitan bisa langsung open mic aja, nggak apa-apa, kita diskusi santai di sini sama bisa chat saja gitu. Kita download terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan download untuk Burpsuite-nya. Bisa kita install terlebih dahulu untuk Burpsuite. Untuk instalasinya sendiri saya sudah selesai. Langsung saya buka saja untuk aplikasi Burpsuite-nya. Tinggal tadi diklik next. Oh, sebentar, saya mungkin kecepatan. Saya buka ulang. Nah, ini karena dia sifatnya adalah apa ya, gratis Community Edition, jadi hanya bisa pakai temporary project. Lalu bisa pakai use Burp default, tinggal di start gitu. Nah, berikut adalah tampilannya. Jadi di sini terdapat beberapa tab yang merupakan fitur dari Burpsuite itu sendiri gitu. Oke, bagaimana teman-teman, ada yang kesulitan atau ada kendala gak? Bisa melalui chat saja kalau semisal ada kendala. Oke, kalau semisal sudah selesai untuk installnya, nah tahap selanjutnya itu kita bisa melakukan setup untuk proxy-nya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang bernama tool extension yang ada di Firefox ataupun Google Chrome, itu sama saja, sama-sama bisa. Namanya Foxy Proxy. Nah, diketahui tadi aplikasi Burpsuite tadi. Nah, ini berjalan, dia akan ngelisten di 80. Nah, jadi kita bisa langsung saja kita coba. Saya mungkin menggunakan Firefox saja karena untuk Google sendiri saya pakai tampil, takutnya ada kendala apa-apa gitu di tengah jalan. Ini saya coba pakai Firefox, coba install terlebih dahulu ekstensi dari Foxy Proxy. Nah, ini sudah saya install, bisa masuk ke bagian option. Kita bisa tambah nih. Untuk proxy tab-nya HTTP, lalu proxy IP-nya kita samakan dengan Burpsuite. Di 127.0.0.1, portnya adalah 8080.
Oke, kita coba save. Nah, ketika sudah terpasang, kalau untuk Google Chrome sendiri mungkin tampilannya sedikit berbeda ya untuk ekstensi proxy-nya, tetapi kurang lebih sama. Nah, di sini kalau untuk di Google Chrome, nanti bisa diklik option, sama kayak Firefox, lalu diisi IP-nya 127.0.0.1, lalu portnya adalah 8080. Kurang lebih untuk settingannya seperti itu. Nah, setelah itu kita coba langsung lihat di slide berikutnya. Nah, kita bisa lakukan installing sertifikatnya gitu. Supaya apa? Supaya Burpsuite ini, aplikasi kita itu dipercaya. Dipercaya oleh web browsernya, semisal Firefox gitu. Dia mempercayai aplikasi Burpsuite ini gitu. Jadi kita perlu menginstalnya di web browser kita. Untuk cara-caranya mungkin kurang lebih sama saja untuk Firefox sama Google Chrome-nya. Ini saya coba untuk di bagian Firefox. Nah, pertama kita bisa nyalakan nih untuk proxy-nya sendiri. Kita nyalakan, lalu kita coba untuk akses. Nah, ketika dia sudah tersambung ke Burpsuite, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita akses http://burp lalu slash, nah itu nanti bakal muncul seperti ini. Untuk melakukan download sertifikatnya sendiri, kita bisa klik yang di pojokan. Nah, ini udah saya download. Lalu bisa masuk ke bagian setting ya. Bentar. Bagian setting, lalu cari sertifikat. Bagian sertifikat, kita bisa lakukan impor. Impor terhadap sertifikat yang sudah kita download tadi. Bentar, ini tadi berada di ini saya impor terlebih dahulu di bagian download. Ini untuk sertifikatnya, saya download, saya impor. Kita bisa klik trust semuanya, lalu klik OK. Setelah itu, kita coba nih, apakah udah tersambung beneran atau tidak. Kita coba tunggu terlebih dahulu beberapa saat. Apakah data-data itu terkirimkan gitu. Nah, sepertinya udah terkirimkan ya. Kita coba saja intercept terlebih dahulu. Nah, intercept ini digunakan untuk melakukan menangkap gitu, request yang bakal datang. Misal kita intercept, lalu kita coba akses Instagram lagi. Nah, dia akan loading terus gitu. Dia akan loading terus karena untuk request-nya sendiri kita terlebih dahulu deh. Sehingga mereka belum bisa dikirimkan ke servernya gitu, ke backend-nya. Nah, itu fungsi pertama di sebuah aplikasi web proxy gitu. Nah, kalau semisal kita forward, ini merupakan isinya adalah request yang ada. Request-nya ini adalah post, lalu hostnya kemana, dia dikirimkan ke instagram.com. Untuk endpoint-nya adalah ini gitu.
Oke, selanjutnya ketika interceptnya kita off, maka untuk webnya sendiri bahkan berjalan. Nah, ya udah tidak loading lagi. Nah, itu menandakan bahwa kita sudah berhasil melakukan setup untuk web proxy kita menggunakan Burp Suite. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kesulitan, itu bisa chat aja di chat publiknya atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Belum kita masuk ke fitur-fitur yang ada di Burp Suite-nya. Oke, kalau semisal tidak ada ataupun nanti semisal tertinggal gitu ya, bisa nanti mungkin saya kirimkan untuk PDF-nya ini. Bisa dicoba-coba di rumah. Nah, yang pertama itu tadi adalah bisa untuk fitur Burp Suite ada intercept request. Jadi kita itu bisa melakukan intercept dan manipulasi request dari aplikasi web yang ada gitu. Nah, ketika ingin melakukan request, kita bisa masuk ke intercept request. Kita bisa masuk ke halaman tab yang bernama proxy. Nah, lalu terdapat fitur intercept di sana yang dapat digunakan. Ketika kita melakukan tekan tombol on, maka intercept tersebut akan berjalan sehingga request-nya yang dikirimkan dari sebuah website ke back-end-nya itu akan kita hentikan dulu, kita tangkap dulu. Nah, ketika kita ingin melakukan forward untuk supaya request yang kita tangkap itu disalurkan ke back-end-nya mereka, nah itu kita bisa klik forward gitu. Nah, kurang lebih seperti yang saya contohkan tadi. Ini adalah untuk tab-nya, tab proxy, lalu terdapat tab di bawahnya lagi, yaitu intercept. Ketika intercept, kita coba akses sebuah apa ya. Nah, dia bakal di-intercept dulu nih. Kita bisa lihat sini bahwa kita melakukan apa? Googling, yaitu H. Ketika kita forward, maka dia bakal otomatis ada hasilnya gitu. Halo. Jadi kita hentikan dulu, lalu kita bisa salurkan untuk request-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah fitur repeating request. Nah, ini gunanya apa? Gunanya itu kita bisa mengirimkan request yang sama persis yang kita lakukan intercept. Nah, ketika kita melakukan repeating request, kita bisa mengirimkan berulang kali sesuka hati kita. Gitu. Misal, mungkin langsung saja kita masuk ke lab-nya, yaitu di sini, di DVWA. Kalau teman-teman ingin mengakses juga lab-nya, sebentar saya kasih di catatan bersama. Nah, itu IP-nya. Sudah saya ketik di catatan bersama. Di sini nanti bakal terdapat username sama password gitu. Bisa kita masukkan. Untuk username-nya sendiri adalah admin, lalu password-nya adalah password. Oke, ketika kita lakukan intercept, kita coba lakukan intercept. Nah, dia bakal loading terus. Dan request-nya akan kita tangkap. Gitu. Nah, ini terdapat username, isinya admin, password, isinya adalah password. Kita bisa send ke repeater. Gitu. Ya, kita intercept-nya kita off, dia bakal masuk ke halaman. Nah, di repeater sendiri ini, kita bisa lakukan repeat terhadap request yang kita inginkan. Misal ini, kita melakukan login lagi. Itu bisa. Tinggal kita melakukan post ke endpoint login.php. Nah, ketika kita follow redirection, ya isinya nanti bakal masuk halaman utama.
kita coba lakukan render. Nah, kita bisa lihat nih, kita berhasil login. Mungkin repeater itu gunanya seperti itu, atau semisal ingin melakukan uji terhadap parameter username gitu. Nah, kita dengan mudahnya bisa mengubahnya langsung di parameter username gitu. Misal mau kita ganti apa ya, password gitu. Nah, tinggal diketik, lalu kita kirimkan request-nya, dan ternyata password-nya gagal untuk melakukan login. Kurang lebih untuk fitur repeater seperti itu, jadi memudahkan kita untuk melakukan request berulang kali, request yang kita inginkan gitu. Oke, lalu terdapat fitur encoding ataupun decoding. Jadi di Bubswitch sendiri itu terdapat fitur encoder dan decoder. Nah, untuk beberapa tipe encode ataupun decode-nya sendiri ada base64, URL, dan ASCII hex. Misal nih, kita ingin melakukan encode, itu kita bisa akses ke halaman tab decoder. Kita coba lakukan encode terlebih dahulu. Encode ke base64. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ketika kita ingin lakukan decode, ya kita tinggal klik decode as base64. Lalu bakal terdecode. Kurang lebih untuk fitur encode ataupun decode seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk fitur selanjutnya adalah intruder. Nah, gunanya apa intruder ini? Sebentar, coba saya share screen full. Oke, sebentar saya share screen lagi. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah perp intruder. Nah, ketika salah satu hal yang penting dalam web penetration testing itu melakukan fuzzing. Nah, fuzzing sendiri seperti yang sudah saya paparkan tadi, merupakan metode untuk mencari kerentanan keamanan dengan mengirimkan beberapa payload. Payload itu merupakan data-data yang ada gitu. Misalnya adalah payload SQL injection, jadi payload tersebut itu isinya adalah hal-hal yang merupakan query, di mana yang biasanya query tersebut digunakan untuk melakukan serangan terhadap celah keamanan SQL injection. Nah, di Bubswitch sendiri terdapat fitur fuzzing, tetapi itu namanya adalah intruder. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Nanti akan kita bisa melakukan mengirimkan sebuah payload random gitu, yang dimana payload tersebut dilakukan, kita kirimkan, tujuannya adalah melakukan tes terhadap sebuah sistem. Apakah sistem tersebut terdapat celah keamanan SQL injection, XSS, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kalau untuk cara penggunaannya sendiri, kita bisa semisal nih, request tadi, request ini tadi ya, untuk login tadi, kita bisa klik kanan, lalu kita masukkan ke intruder. Nah, di intruder sendiri ini, kita bisa masukkan payload yang kita suka gitu. Bentar. Nah, di sini kita masukkan intruder. Nah, kita bisa masukkan nih payloadnya apa, yang ingin dilakukan brute force itu apa, misal username ataupun passwordnya gitu. Nah, itu nanti kita bisa langsung masuk. Kita coba nih untuk melakukan brute force terhadap login page tadi. Kita masukkan payload di sini dan juga di parameter password. Nah, setelah itu terdapat attack type-nya. Attack type-nya sendiri terdapat sniper, battering ram,
pitchfork sama cluster bomb. Nah, kalau sniper sendiri itu digunakan untuk satu payload di satu parameter saja gitu. Kalau semisal ingin melakukan brute force di dua parameter gini dan juga kita memiliki dua payload untuk payload username dan juga untuk payload password, kita bisa gunakan cluster bomb. Nah, di sini di menu tab ini payload kita bisa menginputkan payload yang kita inginkan gitu. Misal untuk payload yang pertama kita masukkan untuk username-nya. Username-nya di sini kita masukkan. Di sini saya udah coba buat untuk payload-nya sendiri. Saya berikan di catatan bersama. Untuk payload username-nya saya kopikan. Lalu kita bisa langsung klik paste. Nah, selanjutnya kita masukkan payload kedua. Ya, maaf tadi salah memasukkan. Di sini kita masukkan payload kedua untuk payload password-nya. Kita bisa masukkan paste. Setelah itu kita sudah memiliki dua pilot dan juga dua posisi untuk dilakukan fuzzing, yaitu di parameter username dan di parameter password. Kita coba langsung saja start attack-nya gitu, melakukan brute force. Untuk tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dia bakal melakukan input, semisal ini untuk pilot 1 kita masukkan admin gitu. Maka di bagian username akan muncul admin. Lalu ketika pilot 2 adalah admin, di passwordnya juga dimasukkan admin. Kurang lebih untuk intruder itu konsepnya seperti itu. Nah, karena kita tahu nih, tadi untuk username sama passwordnya adalah admin dan juga password. Kita coba cek responnya. Itu dia ternyata mengarahkan ke suatu halaman baru gitu. Nah, mungkin untuk konsep intruder seperti itu. Kalau sebenarnya ingin praktek, kita bisa langsung masuk saja ke DVWA ini di bagian brute force. Konsepnya hampir sama seperti tadi, username dan password. Kita coba lakukan intercept terlebih dahulu. Ketika klik login, maka akan kita intercept untuk request-nya. Nah, ini terdapat parameter get menggunakan metode di mana username-nya adalah tes, password-nya adalah tes. Lalu kita masukkan ke repeater, ke intruder. Kita lakukan brute force. Nah, di sini kita bisa set seperti tadi. Untuk yang ingin brute force adalah parameter username dan juga parameter password. Lalu untuk attack type-nya sendiri kita masukkan cluster bomb. Untuk payload sendiri kita bisa copy paste dari yang ada di catatan bersama. Nah, untuk payload sendiri, payload 1 sendiri digunakan untuk username dan juga payload kedua digunakan untuk password gitu. Untuk melakukan first password. Kita coba start attack. Nah, dia bakal melakukan brute force terhadap payload yang udah kita berikan. Nah, kita bisa lihat nih untuk LAN-nya sendiri, panjang dari respon datanya sendiri, itu yang normal adalah 4666. Nah, tetapi ternyata terdapat satu request nih. Satu request itu yang panjangnya adalah 4704. Nah, karena apa? Karena
respon bodinya itu berbeda. Kita bisa lihat nih, untuk responnya sendiri kita coba render untuk 4704. Nah, ternyata itu kita berhasil masuk sebagai admin gitu. Welcome to the password protected area admin. Nah, kalau ketika loginnya gagal, itu ternyata payloadnya adalah username and or password incorrect. Jadi dari respon bodinya itu sudah bisa terlihat mana request yang berhasil gitu. Ternyata request yang berhasil untuk melakukan login itu yang dimana payload satunya atau username-nya itu adalah admin dan juga payload keduanya passwordnya itu adalah password. Itu untuk intruder. Nah, mungkin untuk praktek terakhir kita mungkin bisa menggunakan untuk melakukan mengeksploitasi sebuah celah keamanan yang bernama command injection. Jadi mungkin kita bisa lihat nih untuk view source sendiri. Nah, dia bakal melakukan request terhadap parameter IP nih. Kita bisa request inputan kita bakal dimasukkan ke sebuah variabel yang namanya target. Nah, lalu variabel yang namanya target tersebut itu akan dilakukan eksekusi. Dimasukkan di sebuah cell exec yang dimana dia bakal melakukan perintah ping terhadap target yang ada gitu. Target yang kita berikan. Nah, ping sendiri itu digunakan untuk mengirimkan sebuah paket ICMP terhadap target yang ada. Misal nih, saya ini punya Ubuntu sebentar. Kita melakukan ping. Nah, dia bakal mengirimkan sebuah paket gitu ke alamat yang kita tuju gitu. Kurang lebih seperti itu untuk konsep pingnya sendiri. Nah, dengan adanya perintah tersebut, nah otomatis kita bisa melakukan injeksi nih, injeksi terhadap sebuah komen yang ada gitu. Dia kan melakukan eksekusi sebuah komen, lalu kita bisa injeksi di dalamnya gitu, di variabel target ini. Nah, ketika kita coba untuk melakukan request terlebih dahulu, kita coba melakukan request, nah ternyata dia bakal mengirimkan paket ke 8.8.8.8 dan paketnya seperti ini. Responnya juga didetailkan berapa detik, berapa milisecond. Nah, kita bisa mengakali kalau di Linux sendiri kita bisa menginputkan 2 komen sekaligus gitu. 2 komen sekaligus yang pisahkan dengan titik koma, semisal. Nah, dia bakal mengirimkan sebuah paket 3 kali. Setelah itu dia akan melakukan komen selanjutnya yaitu ls. Komen ls itu dilakukan untuk mengetahui direktori ataupun file-file apa saja yang ada di server kita gitu, di current directory kita. Nah, ini ditampilkan gitu. Nah, kita coba nih intercept terlebih dahulu. Nah, maka bakal ditangkap gitu ya requestnya sendiri. Kita bisa masukkan ke repeater gitu. Sebenarnya untuk web proxy sendiri itu memudahkan kita ya, sehingga kita tidak perlu bolak-balik nih. Semisal kita menginputkan nah, ketika kita submit kan angka 8.8.8 kita hilang gitu. Jadi kita harus menginputkan manual lagi gitu. Kan
pemborosan ya. Sehingga di sini terdapat sebuah fitur yaitu repeater, di mana dia bisa melakukan repeat terhadap request yang kita inginkan. Jika kita klik nih, lalu kita render, kita bisa langsung lihat nih untuk hasil request kita gitu. Nah, dari sini kita kan langsung bisa melakukan injeksi gitu, tidak perlu untuk menginputkan berulang kali IP yang menjadi target ping kita. Kita coba lakukan injeksi command ls dan ternyata berhasil nih. Kita bisa lihat di hasil rendernya. Di sini terdapat sebuah file yang bernama index.php dan juga sebuah folder sepertinya bernama source. Lebih detailnya kita bisa gunakan ls main la gitu. Nah, di sini lebih detail ya, mana yang directory, mana yang file, itu lebih didetailkan. Nah, ini terdapat sebuah directory help, lalu ada file, index, dan juga folder source. Nah, sebenarnya kurang lebih untuk konsep web proxy sendiri, untuk pengenalannya kurang lebih seperti itu sih. Jadi, Burpsuite ini sangatlah membantu untuk kita melakukan penetration testing. Mulai dari kita bisa melakukan repeater untuk mengulang request yang kita inginkan gitu. Misal tadi, kita ingin melakukan comment injection, dan ternyata kalau dari kita lakukan di sini, itu kesusahan gitu, pemborosan. Kita masukkan IP, lalu hilang, lalu kita masukkan lagi, itu kan pemborosan. Kita bisa langsung menggunakan repeater. Jadi requestnya nggak hilang-hilang gitu. Tinggal kita kirimkan ulang gitu. Lalu terdapat juga intruder untuk melakukan fuzzing seperti tadi, melakukan force terhadap username dan juga password. Nah, itu ada fitur yang bernama intruder. Mungkin sebenarnya untuk introduction-nya kurang lebih seperti itu. Di kalau teman-teman apa ya bekerja sebagai security consultant gitu, sebagai penetration tester, tool ini sangatlah berguna. Pastinya nanti akan sama perusahaan itu diberikan akses ke yang profesional bukan community. Tapi kalau semisal untuk belajar-belajar, mencoba ataupun bermain apa ya capture the flag itu yang dimana bisa meningkatkan ilmu cybersecurity kita. Nah itu kalau dari saya sendiri untuk Burpsuite community itu sudah sangatlah cukup gitu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu sih untuk pengenalan web proxy sendiri menggunakan Burpsuite. Dari teman-teman bagaimana, ada yang mau ditanyakan apa tidak, atau mungkin kecepatan gitu, bisa langsung chat saja ataupun open mic. Oke, misal memang tidak ada ditanyakan, mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.